Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aida Patricia. Okay, so this video is meant to fulfill the individual task of error analysis. Well, everyone, in this moment we will discuss about substance errors. Jadi substance error ini salah satu subbab yang ada pada bab 5 yaitu levels of errors. Dalam substance error ini terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama misspelling proper, dan mispronunciations. Oke, yang pertama itu misspelling. Jadi misspelling itu biasa kita sebut itu sebagai salah ejaan. Dalam misspelling ini itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama, kesalahan tanda baca. Kita itu sering banget kan memproduksi atau membuat sebuah kesalahan itu cuma gara-gara salah penempatan tanda baca. Misalkan kita salah menempatkan tanda baca koma. Jadi karena kita salah menempatkan tanda baca koma tersebut, kita itu secara tidak langsung itu membuat kesalahan. Yang kedua adalah typography errors. Jadi typography errors itu merupakan kesalahan dalam menulis atau sering kita sebut itu sebagai salah ketik. Dan salah ketik ini juga itu merupakan sebuah kesalahan yang hampir umum dan hampir semua orang itu memproduksi sebuah kesalahan ini. Dan ada juga sebuah studi yang menemukan bahwasanya tangan kiri itu lebih banyak memproduksi salah ketik dibandingkan dengan tangan kanan. Selanjutnya, para pengaruh yang terdapat dalam misspelling adalah dyslexic error atau yang biasa dilakukan oleh penderita disleksia. Nah, dalam dyslexic error ini itu biasanya kesalahan pemilihan dari dua huruf yang dapat mewakili suara yang sama. Bagi pengaruh yang terakhir yang terdapat dalam misspelling adalah confusable atau kebingungan. Oke, sekarang kita beralih ke misspelling proper. Jadi dalam misspelling proper ini ada dua pengaruh. Yang pertama itu mispronunciation errors atau salah pengucapan. Kemudian yang kedua itu misspelling. Ini sebelah hanya berdasarkan dan apa yang kita ucapkan atau yang kita dengar gitu. Dan kita apa yang kita dengar atau kita ucapkan itu belum tentu bentuk tulisannya itu benar dan seperti apa. Jadi hal tersebut itu bisa kita sebut dengan mispronunciation errors. Kemudian yang kedua yaitu frightened misordering. Jadi frightened misordering ini itu kebalikannya dari mispronunciation errors. Jadi frightened misordering ini merupakan salah penyandian secara tertulis. Oke, sekarang kita beralih ke mispronunciation atau bagian ketiga dari substance errors. Jadi kalau tadi yang pertama kita itu membahas tentang misspelling, sekarang kita membahas tentang mispronunciation. Nah, dalam mispronunciation ini itu di dalamnya ada tiga pengaruh. Yang pertama itu segmental. Nah, dalam segmental ini biasanya itu kesulitannya terdapat dalam fricative sounds. Jadi dalam fricative sounds ini kan memang tulisannya itu berbeda. Tapi kalau kita mengucapkan simbol fricative sounds tersebut itu kan hampir sama dan banyak orang yang ketukar karena hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah kombinatorial atau biasanya ini sering ditemukan kesulitan pada konsonan cluster, khususnya pada word final position. Dan kemudian pengaruh yang terakhir yang ada dalam mispronunciation adalah suprasegmental. Jadi yang dimaksud suprasegmental dalam hal ini itu lebih condong atau lebih dominan ke fenomena stres, kemudian ritme, dan yang terakhir intonasi.
Okay, I think enough for this video about substance error. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.